Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Kiranya kita senantiasa merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam keseharian kita. Dan saat ini kita akan bersama menerima sabda Tuhan dari pembacaan kitab Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Yang demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Ya, saat ini kita akan disapa oleh perenungan sabda Tuhan dengan tema konsistensi dan integritas. Apa itu? Kayaknya kok bahasanya agak gimana gitu ya. Ya, konsistensi itu kalau bahasa sederhananya tetap ya, konstan, sesuatu yang tetap. Integritas itu sebuah mutu atau sifat yang punya nilai tertentu ya. Akhirnya kita diajak untuk punya mutu, punya nilai yang tetap sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen. Maka konsistensi dan integritas itu menjadi bagian dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, ketika pandemi COVID-19 menimpa kehidupan manusia di tahun 2020 sampai hari ini, setahun sudah berlalu, setahun sudah masih ada dalam kehidupan manusia. Seakan-akan kita dipaksa untuk ada di era yang berbeda atau dunia yang berbeda, yaitu dunia digital. Ketika tahun 2020 masih banyak kehidupan manusia yang masih nyaman dengan era analog, kemudian tiba-tiba harus dipaksa untuk adaptasi ada di dunia digital. Apa itu? Misalnya, ya, ketika manusia harus adaptasi dengan pandemi dan menyesuaikan aktivitas hidupnya, contohnya anak sekolah tidak lagi bisa melaksanakan studi mereka secara tatap muka. Mereka harus sekolah di rumah, belajar di rumah, atau ketika tatap muka dengan guru melalui media online dengan internet, dengan Zoom meeting atau Google Meet ya, itu juga dirasakan oleh anak-anak. Dunia kerja juga begitu, ada pengaturan jadwal kerja di rumah, kerja di kantor, WFO, WFH dan sebagainya. Kemudian transaksi jual beli semakin tertolong juga oleh sarana-prasarana di era digital, semakin berkembang tanpa harus punya outlet atau toko, bisa bertransaksi jual beli, itu semakin dipermudah juga. Tetapi ada banyak situasi yang kemudian ketika beradaptasi tidak mudah. Gereja juga adaptasi. Kita hari ini tidak atau belum melaksanakan ibadah lagi secara tatap muka secara massal kayak seperti dulu. Tetapi harus ada pengaturan, dan hari ini kita masih ada ibadah onsite seberapa yang diatur oleh majelis gereja plus live streaming. Ya, semuanya beradaptasi, semuanya akhirnya masuk di dunia digital. Dan pergeseran ini disadari atau tidak bisa mempengaruhi konsistensi dan integritas kita sebagai orang Kristen. Misalnya Pak, gini, dalam kehidupan nyata yang tanpa terpengaruh oleh sarana, perangkat, piranti digital, kemajuan teknologi, kemajuan dari zaman ini, kita ada di dunia real, nyata, dunia keseharian, day to day kita berjumpa dengan orang lain, pekerjaan kita sebagainya. Apakah itu akan terpengaruh oleh dunia yang lain, dunia digital maksudnya?
atau tetap punya konsistensi bahwa kita itu anak Allah yang ketika menjalani hidup itu ya seperti yang Tuhan firmankan dalam kitab suci, tidak terpengaruh oleh situasi di luar sana. Meskipun adaptasi iya, tetapi situasi itu kemudian tidak merubah pola iman kita, merubah pola ritual kita dalam pengertian ritual keintiman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Dalam 2 Korintus 3 ayat 2 kita diajak untuk menjadi surat yang terbuka. Saya bacakan. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dalam kehidupan nyata kita, itu kita sebagai surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, oleh banyak orang. Jadi tetap bertanggung jawab untuk menjadi anak-anak Allah yang taat, anak-anak Allah yang seperti renungan kemarin menjaga keindahan dalam diri kita, anak-anak Allah yang menyerahkan anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan menuruti nafsu kita, keinginan kita semata, tetapi semua keindahan ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, dalam dunia real, dunia nyata kita berjumpa dengan orang lain di mana kita juga harus memancarkan mutu, kualitas, dan setiap hal yang baik dalam diri kita yang berdasarkan firman Tuhan untuk dirasakan oleh mereka. Itu tanggung jawab kita ketika hidup di dalam dunia keseharian kita. Konsistensi dan integritas kita di dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah konsistensi dan integritas kita di dunia digital atau di media sosial. Ya, seringkali kita ada di dua dunia. Artinya kita tidak bisa kemudian sekarang di dunia real, kemudian di dunia digital atau media sosial. Kita berdiri di dua tempat. Kaki kita berpijak di dunia real dan dunia digital, di media sosial. Tapi seringkali ada pengingkaran akan kebenaran diri kita. Umpama gini, ketika kita ada di dunia digital, media sosial, kita terlihat begitu baik, kita begitu religius, kita begitu mempunyai citra diri seseorang yang soleh. Tapi ketika dilihat orang di dunia real, itu bertolak belakang apa yang ada di dalam setiap ungkapan, perkataan, status media sosial kita. Berbeda. Ini kan sesuatu yang sebenarnya dibongkar, harus dikritisi dalam diri kita. Ya. Ketika orang melihat kita di dunia digital begitu baik, mestinya di dunia real orang akan mendapati hal yang sama. Atau ketika seseorang di dunia real terlihat begitu baik, santun, soleh, tapi ketika di dunia digital, media sosial, dia begitu arogan. Ya. Dia mengumbar segala situasi baktinya. Nah, umpama kita dengan ceroboh mengungkapkan kemarahan di media sosial, kita ceroboh untuk mengungkapkan persoalan pribadi kita ceroboh untuk memamerkan anggota-anggota badan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, orang secara umum dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang harus kita berisi ulang. Atau ketika di digital kita tidak bisa punya screening semua hal, informasi apapun itu bentuknya kita terima, kita konsumsi, itu bukan sesuatu yang harusnya kita bangun ulang. Ya, ketika di dunia digital banyak konten-konten yang mestinya tidak perlu kita terima, kita nikmati, kita harus punya screening, kita mau scroll, kita mau lewati itu. Ya. Sehingga berpadanan dengan sabda Tuhan itu menjadi penting. Saudara, ini menarik bahwa ketika kita memasuki dunia digital, kita mesti kembali kepada sabda Tuhan bagaimana diri kita yang sebenarnya adalah diri kita yang harus menjadi anak Allah
yang menyerahkan setiap keindahan ciptaan Allah yang melekat pada diri kita untuk terus menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita mengusahakan kehidupan yang baik di dunia real kita, nyata kita, pasti harus konsisten juga di dunia digital, media sosial. Di dunia digital kelihatan baik, di sini juga harus baik, dan seterusnya. Itu menjadi sebuah hal yang harus kita upayakan. Jangan sampai kita terjebak pada kecenderungan manusia lain untuk terus mengkonsumsi secara tidak bertanggung jawab apapun itu yang ada di dunia digital yang sekarang begitu terbuka untuk dapat kita unduh, dapat kita nikmati, tapi tetap sebagai orang percaya punya screening berdasarkan firman Tuhan. Dan jangan sampai juga kita begitu terobsesi untuk melupakan segala sisi emosional kita di dalam dunia media sosial sehingga tidak terkontrol dan mengakibatkan persoalan, pergumulan, kendala di dunia real. Banyak rumah tangga yang tidak harmonis lagi ketika anggotanya tidak terkontrol, menghidupi media sosial dan kehidupan digitalnya. Kita semua tidak mau seperti itu. Kita semua bertanggung jawab untuk hidup di dunia manapun, media sosial ataupun real, konkret, kita tetap menjadi seseorang yang punya konsistensi dan integritas menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kehidupan manusia dalam setiap eranya, setiap zamannya, Tuhan terus menyertai kami. Tuhan tidak pernah berubah. Ketika zaman berubah, kami anak-anak Allah diajak untuk juga tidak berubah untuk hidup berpadan firman Tuhan. Konsistensi dan integritas kami adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh sesama, dan biarlah mereka dapat membaca hal yang baik, hal yang mulia, hal yang terpuji dalam diri kami karena kami hidup dan menghidupi sabda Tuhan dalam Kristus Yesus. Saya berdoa. Amin.